Ustadz itu satu yang bagaimana itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kami meyakini karena bukti. Ya, buktinya bahwa Yesus itu menjanjikan bahwa setiap manusia itu mati tapi ada pengharapan di balik kematian, yaitu akan bangkit. Nah, iya, dia membuktikan itu juga. Dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal hingga saat ini. Pertanyaan saya, yang memperkenalkan Allah kepada Anda siapa yang sudah bangkit dan sudah hidup kekal hingga saat ini? Terima kasih, Ustaz. Baik, yang pertama Bang saya jawab dulu ya. Anda perlu tahu di ajaran Anda Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu tiga dalam satu. Tidak ada dikatakan oleh Yesus ya bahwa Allah yang benar itu adalah tiga dalam satu. Coba Anda lihat ketika Yesus ya dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita tiga dalam satu. Jadi paham abang bukan ajaran Yesus. Itu yang pertama agar Anda tahu. Yang kedua saya akan jawab pertanyaan abang. Bagaimana Tuhan kami? Tuhan kami itu kami punya petunjuk bang bukunya namanya Al-Quran. Ya di dalam Al-Quran dikatakan Quran surah As-Saff ayat 11 laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia beda dengan segala sesuatu. Jadi dia beda dengan manusia, beda dengan apapun yang kita lihat di alam semesta ini. Enggak sama dia, karena sifatnya itu beda dengan makhluk. Mukhallafatulil hawadis. Habis itu bang, ya Tuhan kami itu bukan tiga dalam satu. Sesuai Quran surah Al-Ikhlas 1-4. Ciri-cirinya kayak gimana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu Esa. Esa itu maksudnya bukan tiga dalam satu, bukan. Esa tunggal. Tidak ada kembarannya. Tidak ada duanya. Nah tuh. Terus Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, itu bukan Tuhan. Dah pasti. Nah gitu bang. Jadi Tuhan kami tidak digantung oleh makhluknya, tapi Tuhan kami itu Tuhan umat Islam, tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada Tuhan ya yang diperanakan, meskipun alasannya menjelma jadi ini jadi itu, tapi dia diperanakan, udah jelas bukan Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi dia tidak sama, tidak setara dengan apapun di muka bumi ini, baik di bumi ataupun di langit. Lalu seperti apa kami yang mengetahui Tuhan kami itu ada? Baik bang, ini kita interaktif sedikit, saya langsung aja peragakan kepada abang. Coba dibuka dulu mic-nya, saya mau tanya, cuma kita sedikit-sedikit aja gitu jawabnya. Bang, saya mau tanya sesuatu sama Anda, tolong dibuka mic-nya. Biar kita mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Sebentar Ustaz, pertanyaan saya, tadi Anda sudah menjawab, Tuhan Anda tidak serupa dengan makhluk. Pertanyaan saya yang kedua itu saudara belum jawab. Ya makanya saya mau ini jawab yang kedua. Bagaimana mengetahui dia ada kan gitu. Yang kedua, nanti silakan saudara. Oh ya udah. Saya jawab, saya tanya lagi, silakan. Gini bang, saya mau tanya Anda sedikit dulu sebelum saya jawab. Boleh? Singkat aja, nanti saya akan langsung penjabarannya. Bang, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Tolong dijawab dulu. Di sini Pak Ustadz, masalahnya saudara mengklaim bahwa Tuhan Anda adalah kebenaran, dan saya juga mengklaim itu. Ini bang, ini yang lain juga mengklaim itu. Nanti ke sana. Itu giliran abang. Yang saya tanyakan dulu, saya belum jawab yang kedua. Yang saya tanyakan kepada Anda, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, apakah Anda ada yang bikin sendiri? Silakan dijawab. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, siapa yang bikin Anda? Tuhan saya. Berarti ada Tuhannya, nggak perlu nongol berarti. Di situ aja Anda udah tahu ya Tuhan itu ada tanpa nongol ke muka bumi, gitu. Itu jawabannya. Sudah Cara mengetahui dia ada gitu.
Tuh gampang Ya. kan? Silakan. Anda belum jawab pertanyaan saya yang tadi ya. Nah, di dalam kitab Torah, Torahnya Musa, Tuhan berjanji kepada bangsa Yahudi. Tertulis di Daniel, ya, kitab Daniel. Itu pasal 12 pasal 12 ayat 2 kalau nggak salah ya. Itu ada janji bahwa manusia akan bangkit pada hari kiamat. Nah, tapi sebelum hal itu terjadi, Nabi Elisa itu membuktikannya dengan tulang belulangnya sudah ada orang yang bangkit. Bahkan hidup kekal itu dibuktikan lewat Nabi Elia, tertulis di 2 Raja-Raja. Nah, kitab Taurat mampu membuktikan janji Tuhannya bahwa janji itu dibuktikan sebelum hari kiamat itu terjadi. Sekarang saya masuk kepada Injil. Tuhan di dalam Injil pun menjanjikan hal yang sama, dan dia mampu membuktikannya. Yesus membangkitkan orang juga. Bahkan hidup kekal Yesus sendiri membuktikan bahwa dia bangkit hidup kekal. Pertanyaan saya yang memperkenalkan Allah kepada Pak Ustadz, siapa yang sudah bangkit dan hidup kekal? Itu pertanyaan saya dari tadi itu. Saudara membahas tentang Yesus. Yesus itu dalam keyakinan kami, itu hanyalah firman menjadi manusia. Tanpa firman menjadi manusia, saya Kristen tidak bisa mengenal Yesus. Tanpa firman menjadi buku, saudara-saudara saya Yahudi tidak pernah kenal sama Tuhan. Saya nggak tahu saudara kenal Tuhan apa naik langsung kenalan sama Tuhan atau kenal Tuhan dari firman-Nya. Itu saya nggak tahu hal itu. Ya, tapi dalam keyakinan Kristen kami kenal Tuhan dari firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, saudara tolong jawab pertanyaan saya dulu yang tadi. Baik, Bang. Jadi kalau hidup yang kekal yang pertama kali ya bangkit itu adalah Elia yang membangkitkan seorang anak. Jadi apa hebatnya Tuhan Anda itu? Kalau dia mati lalu bangkit, udah keduluan Elia gitu loh. Itu yang pertama, Bang, tanggapan saya. Ya, yang kedua Tuhan Anda mati lalu bangkit. Ini membuktikan Tuhan Anda itu tidak berkuasa. Makanya Yesus ngomong di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau dia mati lalu bangkit, Tuhan bisa mati. Itu adalah Tuhan yang lemah, Bang. Gagal di situ. Coba Anda buka di kitab Anda di Matius 27 nomor 52. Sebelum Tuhan Anda bangkit, sudah banyak orang bangkit. Tuh. Sebelum Tuhan Anda tuh bangkit, ya katanya bangkit dari kematian. Sebelum dia bangkit dari kematian, sudah ada banyak orang yang bangkit dari kematiannya. Nih, saya kasih ayatnya sama Anda sebentar ya. Nih. Bang Billy nanti naikin ya Bang Paras ya. Bang Billy ada di bawah kayaknya tadi minta naik. Nih. Coba Anda baca kitab Anda nih ya. Matius 27 nih ya, Bang ya. Nomor 52 ya. Di sini perikopnya tentang apa? Tentang Yesus mati. Oke? Nih. Tentang Yesus mati di sini dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini Yesus belum bangkit, orang kudus aja udah bangkit gitu. Nah, dan sesudah kebangkitan Yesus, baru Yesusnya bangkit, telat dia. Mereka pun keluar dari kubur. Jadi sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus bangun, orang kudus udah banyak yang telah meninggal tuh bangkit, Bang. Ya. Jadi ya kehebatan Tuhan Anda tidak bisa diukur dari kebangkitan dia. Karena kalau Anda mengukur dari kebangkitan dia, lebih bagus Anda menuhankan orang kudus yang lebih duluan bangkit daripada Yesus. Tuh. Jadi nggak bisa Anda ukur dari situ, Bang. Terus ya jawaban saya ya, adakah Tuhan kami membangkitkan? Bang, Tuhan kami itu adil. Semua manusia itu akan dibangkitkan hidup kembali. Di dalam Quran surah Al-Waqi'ah ya, wa qalu a idza mitsna wa kunna turaba wa 'idzaman a inna lamab'utsun aw abaunal awwalun
Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Jadi orang-orang bertanya, apakah nanti kami setelah mati menjadi tulang belulang, kami akan dihidupkan kembali, dan orang tua kami apakah juga akan dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin. Katakan, kata Allah, ya, kau dari zaman Nabi Adam, Adam tuh sampai manusia kiamat nanti, wal akhirin, akan kubangkitkan. Tuh. Belum lah, ya belum. Tuhan membangkitkan kita semuanya belum. Jadi untuk masalah bangkit itu bukan ukuran, Bang. Kalau Yesus kan cuma bangkit dari dirinya sendiri, menghidupkan orang mati dari satu orang saja. Coba kalau Tuhan kami zaman Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dia bangkitkan, tapi ada waktunya, bukan di dunia ini. Nah, jadi seperti itu, Bang. Nggak bisa kita menjadi tolak ukur kebangkitan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kebangkitan itu ya membuktikan dia adalah Tuhan, maka lebih baik Anda tidak usah menuhankan Yesus. Lebih baik Anda menuhankan Elia, dan Anda lebih baik menuhankan orang-orang kudus yang lebih dulu bangkit daripada Yesus. Silakan ditanggapi dulu. Saudara, dari ketiga kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu Tuhan menjanjikan hal yang sama. Saya tidak membahas tentang mujizat, tapi janji yang sama, yaitu orang mati itu akan bangkit. Ya, Tapi sama. Quran surah Al-Waqiah. Anda juga dijanjikan hal demikian nggak? Ya iya, Quran Ya. surah Al-Waqiah yang saya baca tadi. Orang yang mati dengar, ya. akan dibangkitkan. Akan tetapi saudara, di Taurat Tuhannya sudah mampu membuktikan. Tadi data-data saya sudah sampaikan kepada Pak Ustadz. Nah, di Perjanjian Baru Tuhannya juga sudah membuktikan. Contoh Pak Ustadz, saya punya pasangan hidup nih, masih pacaran nih Pak Ustadz. Nah, dia janji sama saya, tapi dia nggak pernah tepatin Pak Ustadz. Apa saya bisa percaya janjinya itu benar? Sehingga saya bertanya kepada Pak Ustadz, apakah janji itu ada nggak kalau saat Pak Ustadz mati itu dibangkitkan nggak? Siapa yang sudah dibangkitkan? Mulai dari orang yang memperkenalkan Allah itu kepada Anda. Contoh Musa yang memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Yahudi adalah Musa. Siapa yang sudah dibangkitkan? Ya itu ada. Siapa yang sudah hidup kekal? Ada Elia, Nabi Elia. Nah, Oke. yang memperkenalkan siapa itu Bapa kepada saya adalah Firman yang menjadi manusia. Ingat Firman saudara, bukan Bapa, Firman dan Roh. Nah, dari Firman itu saya kenal Tuhan, Ustaz. Firman yang menjadi manusia itu, saya kenal Tuhan dari sana. Tanpa Firman menjadi manusia menyatakan keberadaan Tuhan itu, saya tidak kenal. Nah, tadi saya sempat bertanya kepada Ustadz, Pak Ustadz kenal Tuhan Pak Ustadz dari apa? Pak Ustadz belum jawab itu. Seharusnya aneh, Bang. Baik. Nah, perasaan saya kenal Tuhan. Oh, lanjut dulu. Saya Silakan. dulu. Nah, saya minta janji buktinya itu sudah dibuktikan apa tunggu kiamat dulu? Kalau tunggu kiamat, Pak Ustadz, saya lebih memilih percaya kepada yang sudah terbukti. Kalau Pak Ustadz memilih percaya kepada yang belum ada buktinya, itu kan urusan Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz nggak boleh mempersalahkan saya dong, kalau saya lebih memilih yang sudah terbukti. Baik. Pak Ustadz nggak bisa tuduh saya, oh saya tidak bertuhan kepada Tuhan yang benar dong. Ingat Pak Ustadz, saya nanti tolong jelaskan kepada saya, iblis dibuang apa karena dia tidak mengenal Tuhan yang benar, atau karena tidak taat pada firman Tuhan? Silakan. Oke. Baik, nanti dulu ke iblis, Bang ya. Nanti kita sesi yang lain kalau iblis. Saya akan tanggapi dulu. Kata Anda dari segi kebangkitan ini udah terbukti. Tuhan Anda mati lalu bangkit. Bang, saya udah bilang, Elia itu dia minta kepada Tuhannya, Elia itu mati lalu hidup kembali. Bangkit Elia. Kalau Anda menuhankan Yesus, telat. Elia lebih dulu ada. Dia mati lalu bangkit, Elia itu.
Kenapa Anda tidak menuhankan Elia saja yang lebih dulu? Berarti Tuhan Anda yang mati lalu bangkit, Yesus ini bukan Tuhan yang benar, bukan. Berarti siapa? Tuhannya Elia yang benar, bukan Yesus. Anda dapat lihat dalam 1 Raja-Raja 17, ya, nomor 22, kitab Anda. Nih saya kasih ya. Nih. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Nih Elia minta sama Tuhannya nih ya. Bukan sama Yesus. Ya, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ini aja Bang ya. Anda tuhankan Tuhannya Elia, bukan Yesus yang kau tuhankan. Karena sudah ada buktinya sebelum Yesus. Ya, Tuhan yang benar itu menurut ukuran Anda. Kalau saya kan udah bilang, yang menghidupkan orang mati itu bukan ukuran jadi Tuhan. Nah gitu, bukan. Karena apa? Kalau Anda mengatakan ukuran kebangkitan itu jadi Tuhan, maka salah Anda menuhankan Yesus. Anda tuhankan anak dari yang dibangkitkan Elia ini. Ngapain Anda menuhankan Yesus? Kan gitu. Ya waraslah dikit ya. Sekali lagi saya bilang ya, kebangkitan meskipun udah ada buktinya, baik dari Elia atau dari Yesus, itu bukan membuktikan mereka itu Tuhan. Oke? Bahkan orang kudus pun juga bangkit, tidak membuktikan orang kudus itu jadi Tuhan. Jelas? Jadi kebangkitan ya yang Anda elu-elukan tadi, singkirkan dulu gitu. Bukan seperti itu cara mengetahui dan mengukur Tuhan. Yang kedua, ya Bang ya. Yang kedua, dari pertanyaan Anda tadi yang belum saya jawab. Bagaimana kata Anda saya mengenal Tuhan? Lah, tadi saya menanyakan Anda, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, mana yang Anda bikin? Anda jawab nggak ada. Lah, lalu siapa yang bikin? Kata Anda Tuhan. Begitulah cara mengenal Tuhan. Yang menciptakan kamu, yang menciptakan saya. Gak perlu sampai dia jadi firman jadi manusia. Buat apa? Cara mengenal Tuhan itu dari dirimu dulu gitu. Ngapain dari yang lain? Kamu itu ada gara-gara siapa? Gara-gara dia ada. Dia yang menciptakan kamu ada. Dia yang menciptakan saya ada. Kan kau udah akui, kau tidak bikin rambut, tidak bikin tanganmu, tidak bikin kakimu. Tapi Tuhan yang membuat kamu berbentuk. Kan gitu. Di dalam rahim ibumu. Tuh Anda tahu Tuhan itu ada. Dari mana Anda caranya mengetahui Tuhan itu ada? Dari dirimu sendiri. Ngapain dari firman jadi manusia? Jauh kali gitu. Jauh kali. Kalau firman gini, belum Bang. Nanti kalau tadi kan saya dengarkan Abang juga. Jadi kalau sampai Anda menunggu firman jadi manusia, telat abad 1 Bang adanya. Ada abad 1. Kalau Anda mengatakan firman jadi buku kitab Yahudi sebelum Masehi. Zaman Nabi Adam pun udah ada Tuhan itu, ya, yang menciptakan Adam, yang menciptakan anak-anak Adam di dalam rahim ibunya Siti Hawa, termasuk yang menciptakan Anda di dalam rahim ibu Anda. Kayak gitu. Sekarang saya mau balik tanya. Anda menjawab saya ya bahwa Tuhan menciptakan Anda ya, yang membentuk diri Anda di dalam rahim ibu Anda. Bagaimana cara Anda mengetahui itu adalah Tuhan? Silakan dijawab. Coba. Pak Ustadz kan mengenal Tuhan dari akal dulu. Dari tadi Pak Ustadz mengatakan, bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan? Saudara saya bilang dari firman Tuhan yang menjadi manusia, itu yang menyatakan Tuhan kepada saya. Nah saudara, kalau memang saudara mengenal Tuhan dengan akal, Pak Ustadz, Anda sholat itu bagaimana caranya? Anda bisa tahu bagaimana harus ke masjid, baca apa, baca itu. Itu tahunya dari mana Pak Ustadz? Apa dari akal Anda? Anda tahu Anda diciptakan dengan dari tanah, dari air, dan dari lain sebagainya. Itu tahunya dari mana Pak Ustadz? Apakah tahu dari akal Anda? Pak Ustadz, saya rasa Pak Ustadz tidak berpikir dulu sebelum berbicara. Saya mengenal Nanti saya jawab. itu dari firman.
Dari firman itu, firman-firman yang saya baca itu, dengan akal saya memperbandingkan itu, Pak Ustaz. Bukan akal saya yang menjadi dasar, ya, tapi firman yang saya jadikan dasar. Dari akal itu saya bisa membedakan, oh yang ini yang benar, ini yang tidak benar. Begitu Pak Ustaz. Nah, bukankah Oh, baik. tadi tentang Elia, Pak Ustaz? Dalam firman Tuhan menyatakan bahwa manusia akan mati dan bangkit. Bukan menyatakan manusia akan hidup naik langsung hidup kekal. Tidak benar demikian, Pak Ustaz. Ya, manusia mati dulu baru bangkit. Nah, sedangkan Elia langsung naik, Pak Ustaz, hidup kekal dia. Ya. Nah, firmannya itu mati dulu baru bangkit. Nah, Pak Ustadz, saya pengen tahu juga Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz pengen tahu tentang firman Tuhan, Pak Ustadz, mau perbandingin dengan Elia, Elia bukanlah firman Tuhan yang menjadi manusia, mohon maaf Pak Ustadz. Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Iblis tidak taat kepada firman Tuhan, dia dihukum Pak Ustadz. Saya pun jika tidak taat kepada Yesus, saya pun akan mengalami nasib seperti iblis itu. Ya, jadi bukan hanya karena tidak bertuhan-tuhan yang tidak benar, Pak Ustadz, tapi firman-Nya, Pak Ustadz. Poinnya itu firman. Ya, nanti tolong saat itu iblis menurut iman saya. Nanti Pak Ustadz iblis menurut iman Pak Ustadz bagaimana? Terus tentang bukti yang saya minta dari awal tadi, Pak Ustadz dari tadi lari sana lari sini, tapi Pak Ustadz tidak pernah tunjukkan bahwa ada atau tidak gitu loh. Saya rasa pasti banyak Pak Ustadz ya. Loh, Tuhan yang menurut Anda firman jadi manusia, Anda bilang oh itu tidak pantas. Padahal tidak tertulis bahwa firman tidak menjadi manusia menjadi tidak layak. Firman jadi buku layak. Baik. Kenapa firman jadi manusia Anda beranggap itu tidak layak? Ya. Jadi tolong Anda jelaskan dulu. Siap, terima kasih. Baik. Jadi gini Bang ya, terkait masalah Elia itu nggak pakai firman, langsung dia bisa menghidupkan anak tersebut. Apa? Artinya apa? Elia nggak terkena maut dulu, nggak mati dulu. Anak itu langsung dihidupkan oleh Elia gitu. Ngapain? Yesus yang modar dulu, lalu bangkit kata Anda. Lebih hebat Elia, gak perlu pakai firman, dia bangkitin itu anak. Dia cuma angkat tangannya kepada Tuhannya, langsung hidup itu anak. Nggak kayak Yesus gitu, yang modar dulu gitu. Kayak gimana? Padahal lebih hebat Elia, yang tidak berasal dari firman, tapi bisa membangkitkan orang mati gitu. Daripada Yesus, yang katanya berasal dari firman. Bang, perlu Anda tahu, gak pernah Yesus itu mengatakan dirinya dari firman. Semua manusia, kata Yesus, berasal dari firman. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 nomor 4. Ini perlu saya kasih tahu juga kitabnya berarti ini, ya. Nih. Nah, kau baca dulu nih. Ya, kitabmu ya. Nih kata Yesus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi semua manusia tuh dari firman. Bukan cuma Yesus. Yesus menjelaskan semua manusia itu dari firman. Jadi klaim kau bahwa Yesus berasal dari firman gugur. Kata Yesus semua manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke? Nah, jadi nggak bisa Anda klaim pertama, satu tidak ada pengakuan Yesus ya, dia berasal dari firman. Yang kedua, Yesus menjelaskan semua manusia, Anda, saya, Yesus, penonton itu berasal dari firman Tuhan hidupnya. Kalau Anda mengatakan firman yang jadi manusia itu adalah Tuhan, hari ini kau sembah saya berarti ya.
Besok ya manusia sembah kau. Gantian aja gitu kita. Karena apa? Semua jadi Tuhan jadinya. Semua jadi Tuhan. Saya, kamu jadi Tuhan jadinya gitu. Penonton jadi Tuhan semua. Karena berasal dari firman semua tuh. Penonton, saya, dan kau. Itu penjelasan dari Yesus. Oke? Jadi nggak seperti itu. Yesus menjelaskan manusia itu hidupnya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi gugur bahwa firman menjadi manusia itu adalah Tuhan. Gugur di situ. Ya. Yang kedua, cara mengetahui Tuhan dari firman-Nya, kata kau. Bang, saya mau tanya, saya agak heran. Sejak kapan firman itu masuk ke dalam perut ibumu? Coba. Karena kan kau mengatakan, kau mengetahui Tuhan itu ada dari firman-Nya. Kau dibentuk oleh Tuhan di dalam perut ibumu. Kan gitu. Anda udah tahu yang menciptakan Anda adalah Tuhan di dalam perut ibu Anda. Sekarang saya mau tanya dulu, kapan firman Tuhan masuk perut ibu Anda? Coba. Coba Anda mengetahui Tuhan itu kayak gimana sewaktu Anda di dalam perut gitu. Udah bisa saya Bukan tanggapi, Pak nunggu Ustadz? yang belum Bang. Banyak lagi yang perlu saya jawab masalahnya dari Anda nih. Bukan berarti Anda harus menunggu di abad pertama firman yang jadi manusia. Anda seharusnya menanyakan di dalam diri Anda ini, Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda, kapan Tuhan saya mengutus firman-Nya ke dalam rahim ibu saya? Karena Dia yang menciptakan saya, kan gitu. Itulah dipikir gitu. Jadi nggak bisa, bukan tolak ukur kebangkitan, bukan tolak ukur yang menjadi firman itu, Bang. Karena semua menjadi firman. Saya mau tanya dulu, gimana caranya Anda mengetahui firman Tuhan ya masuk ke dalam rahim ibu Anda? Tadi kata Anda ukurannya akal. Bang, kalau orang gila dia nggak tahu sama Tuhan. Nggak tahu, meskipun firman jadi manusia, firman jadi buku, namanya orang gila, dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kita mengetahui Tuhan tuh dari akal dulu. Kalau nggak berakal, meskipun mau jadi kodok sekalipun itu firman, nggak bakal tahu orang gila. Gitu. Jadi syarat utama mengetahui Tuhan tuh akal. Bukan nunggu firman jadi manusia atau nunggu firman jadi buku. Dari akal dulu syarat utamanya. Mengetahui Tuhan itu harus berakal sehat. Lalu dari mana kata Anda? Saya tahu bacaan sholat. Ya jelaslah dari Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi saya. Kayak gitu. Nabi saya takbir Allahu Akbar. Ya ikut saya. Sama kan di kitab Anda. Nehemia itu kayak Nabi kami. Allahu Akbar. Tuh di kitab Anda tuh. Kenapa Anda malah joget-joget di gereja? Coba. Coba Anda buka Nehemia 8 nomor 6. Ya, di situ ada seperti yang dicontohkan Nabi kami. Allahu Akbar, sujud, dahinya ke tanah, sholat. Itu para nabi. Lalu kau ngapain gitu di gereja? Duduk, habis itu nyanyi, joget. Apa itu coba? Silakanlah ditanggapi. Tolong dijawab juga pertanyaan saya gitu. Kapan firman itu masuk ke dalam perut ibu Anda? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, emangnya anak kecil Pak Ustadz tahu bahwa dia tahu Tuhan? Karena tadi saya berbicara, saya karena itu sudah masuk kepada saya dewasa, sudah paham, sudah ngerti Pak Ustadz. Tapi saat saya mau mengerti, itu saya juga belum tahu Tuhan. Tanpa jika tidak pernah kenal firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, saya tidak akan tahu Tuhan itu seperti apa Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa anak kecil di dalam kandungan itu tahu Tuhan. Pak Ustadz, itu Pak Ustadz dapat riset dari mana Pak Ustadz? Ini sangat, atau mungkin bisa kita uji Pak Ustadz, anak kecil di situ ada, anak masih bayi, nggak usah sampai di dalam kandung lagi, masih bayi ada. Kalau ada boleh kita uji sekarang, apa dia tahu Tuhan atau tidak? Ya, jadi Pak Ustadz bahas satu contoh, tolong dipikir dulu, jangan sampai itu jadi satu bumerang untuk Pak Ustadz sendiri. Nah, dari tadi saya bertanya tentang bukti, saya minta bukti Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz lari sana sini, lari nggak jelas.
Bahkan bukti itu Pak Ustadz belum jawab ada atau tidak. Hanya jawab ada atau tidak saja belum ada dari tadi. Pak Ustadz lari ke perjanjian lama. Pak Ustadz mohon maaf Pak Ustadz, bukankah Taurat itu sudah dipalsukan? Kok Pak Ustadz lari sana sini? Nah tadi Pak Ustadz sempat kutip bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti ada manusia dulu, ada roti dulu, baru ada firman Pak Ustadz. Lantas dengan itu Pak Ustadz bilang, oh ini nih semua manusia itu dari firman Tuhan. Pak Ustadz lupa penciptaan Adam. Saya rasa Pak Ustadz mungkin kita Pak Ustadz ceritanya bagaimana saya tidak tahu, nanti Pak Ustadz ceritakan ulang lagi bagaimana cerita tentang Adam diciptakan, apakah bagaimana caranya, apa dengan firman jadi manusia langsung begitu, atau bagaimana cara penciptaannya. Baik. Ya, ada material yang Baik. dipakai, ya Pak Ustadz. Itu satu. Baik. Terus Pak Ustadz belum menjawab saya tentang iblis, Pak Ustadz. Oh, iblis nanti Bang, nanti campur-campur kita pembahasannya. Siap. Iya, Itu aja nggak dulu. usah dicampur-campur dulu gitu. Ya, siap. Jadi Oke. data yang Pak Ustadz kasih itu tidak menandakan bahwa manusia itu diciptakan dari firman Pak Ustadz, tapi menyatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Artinya manusia tidak hanya hidup dari makanan saja, tapi dari kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, Pak Ustaz. Ya. Nah, terima kasih Pak Ustaz, tolong monggo dijawab. Silakan. Baik, dari tadi Anda cari bukti, bukti yang membangkitkan. Udah saya jawab juga pakai Quran surah Al-Waqiah tadi. Inilah teman-teman ya, kalau kita hanya mengucapkan kosakata Arabnya sama kawan Kristen, tapi habis itu tidak kita tampilkan di layar, kita dianggap nggak ada jawaban gitu. Ya udah, kalau gitu saya ini lagi ya. Ogah ada saya kalau cuma membacakan Arabnya meskipun saya hafal ya. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun, dan mereka mengatakan, apakah apabila kami mati, ini mati ya, dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Nih ya, awa abaunal awwalun, apakah bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Ini kata Allah, qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian ya benar-benar akan dibangkitkan, dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang dikenal. Oke? Dibangkitkan pada hari yang kita kenal. Seluruh manusia, seluruh para nabi akan dibangkitkan. Makanya saya bilang ya, kayak Elia bisa membangkitkan anak kecil, kayak orang kudus bisa bangkit dari kematian, kayak Yesus bisa bangkit juga dari kematian. Itu bukan tolak ukur jadi Tuhan. Udah dibilang, karena bukan cuma Yesus satu-satunya yang bangkit. Ya, anak yang dibangkitkan Elia juga ada. Orang kudus sebelum Yesus bangkit juga ada. Jadi nggak perlu Anda cari bukti ya bahwa membuktikan yang bangkit itu, yang membangkitkan itu adalah Tuhan. Nggak perlu. Karena apa? Karena kita akan dibangkitkan semuanya ya nanti di hari terakhir gitu. Terus Bang ya, kata kamu ya anak-anak di dalam rahim itu kan nggak paham firman. Kan dia belum berakal. Nah seperti itu Bang ya. Seperti itu. Kalau Anda ya mengatakan bahwa Anda mengetahui dari firman Tuhan setelah gede, berarti Anda nggak tahu dengan Tuhan Anda seharusnya tadi. Ketika saya tanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda jawab nggak tahu. Kenapa Anda malah jawab Tuhan yang ciptain? Ayo, di situ aja udah salah Anda. Udah? Gitu Bang, nanti Anda tanggapi gitu. Belum. Baru 2 yang saya tanggapi dari Anda. Gitu. Seharusnya Anda jawab tidak tahu siapa, entah saya langsung ada atau gimana. Bang, syarat utama itu mengetahui Tuhan
berakal. Memang kita kecil itu tidak mengetahui, karena dunia kita bukan untuk berpikir seperti agama, pekerjaan, enggak. Kita kecil itu dunia bermain. Apalagi ya kita di dalam rahim ibu belum berpikir gitu. Ya, tapi apakah kita di dalam rahim ibu itu ketika ditiupkan ruh kita udah tahu? Tahu bang, ada di Al-Quran saya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Di alam roh kami ditanya, kau ditanya, bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Kau jawab apa? Qalu bala syahidina. Ya betul, kamu adalah Tuhanku. Lalu Anda dihapuskan ingatannya sampai Anda menerima dari pengajaran para nabi. Udah besar gitu. Memang syarat utamanya harus akal. Gimana Anda mau membaca firman Tuhan melalui yang dibawa para nabi kalau tidak berakal? Gimana? Coba Anda suruh orang gila yang kehilangan akal, bisakah dia baca kitab Anda? Nggak bakalan bisa. Jadi syarat utama mengetahui firman Tuhan, mengetahui Tuhan, itu dengan akal sehat dulu gitu. Nah, baru membaca. Oke bang. Terus nih yang Anda minta jelaskan bagaimana penciptaan Adam. Penciptaan Adam itu ada di Quran saya. Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi Adam itu dia dibentuk dulu dari tanah ya. Belum hidup. Lalu ditiupkan firman Tuhan ruhnya kepada Adam. Jadi Adam pun ya berasal dari firman Tuhan tuh. Ya. Adam tuh dibentuk dulu dari tanah. Udah terbentuk, belum hidup dia, mematung. Baru ditiupkan summa qala lahu kun fayakun. Baru ditiupkan firman ke dalam tubuh Adam. Baru Adam hidup. Adam pun dari firman. Gimana? Gitu bang. Silakan Anda tanggapi. Oke, saya mulai menjawab dulu. Mulai dari apa ya? Mulai dari saudara bilang tentang apa ya? Tentang dasar. Sebenarnya saudara, saya tidak mendasarkan Yesus sebagai Tuhan karena dia bangkit hidup kekal. Tidak demikian, Pak Ustaz. Dasar saya mengimani Yesus sebagai Tuhan karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, satu hal Pak Ustaz, dalam Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Nah Pak Ustaz, perkataan ini sedang menyetarakan dirinya dengan Bapa. Jangankan dia mampu membangkitkan orang mati, Pak Ustadz. Dikatakan utusan saja nggak layak, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz nggak percaya, tolong tunjukkan saya di iman Pak Ustadz. Ingat, di iman Pak Ustadz, ada nggak seorang nabi berkata demikian? Yang menyetarakan, setidaknya seimbang lah, sedang menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Itu satu, Pak Ustadz. Nah, akan tetapi ini terjadi kebalik, Pak Ustadz. Bahkan dia mengatakan itu, dia melakukan hal-hal yang besar. Bahkan ada lagi, anak manusia itu dikatakan bahwa di Yohanes 20 ayat 28 sampai 29, ya, di sana Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Malah seharusnya kalau dia bukan Tuhan dan Allah, Thomas, kamu sembarangan. Bukankah seorang rasul tahu akan hal itu? Pasti dia akan berkata, Thomas, jangan sembarangan. Saya bukan Tuhan dan Allah. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di sana? Karena engkau melihat dan percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saya tidak melihat langsung hal itu, tapi saya percaya. Saya termasuk orang yang berbahagia. Ya, itu masih ada lagi. Apa tuh? Tentang nyanyian, Pak Ustadz. Tentang nyanyian. Kenapa kalian joget-joget? Pak Ustadz, saya Kristen. Raja Daud menyanyi, nyanyikan pujian. Yesus menyanyi juga. Mau saya kasih datanya, Pak Ustadz? Mau saya kasih datanya? Yesus menyanyi. Mau? Kalau Pak Ustadz mau saya kasih. Saya carikan data.
Ya, jadi kami itu bukan asal-asalan Pak Ustadz ya. Kasih Kami aja itu, Bang datanya biar kita tahu gitu. oke, saya carikan datanya dulu. Gak apa-apa. Mazmur Ayo 100, teman-teman. Mazmur 100. Yesus nyanyi tadi. Yesus nyanyi. Enggak, Daud Yang saya dulu, minta datanya. Daud dulu, Daud dulu. Ah, Di Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bersorak-soraklah. Bersorak tuh bagaimana Pak Ustadz? Bersorak tuh bagaimana? Bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya, beribadalah. Nah, itu bersorak saudara. Ya, kita itu memuji Tuhan, memuji itu lewat puji-pujian. Puji-pujian itu nyanyian, Pak Ustadz. Nah, sekarang tentang Yesus ya. Tentang Yesus, saya carikan dulu datanya. Sebentar ya. baru tahu saya Yesus nyanyi Bang. Iya, Iya. gimana gitu. Sebentar, saya carikan datanya dulu. Saya carikan datanya ya. Coba baca di Matius 26 Ah, ayatnya yang ke berapa nih? Bentar. Ke 30 kalau nggak salah. Ya, ke 30. Sebentar ya, saya ambil apa dulu. Coba Matius 6. Saya matikan kamera sebentar ya, biar saya bisa pakai apa ya, sensor ya. ah. Nah. Ya, ayatnya ke-30. Coba saudara baca di sana. Saudara akan temukan murid-murid dan Yesus menyanyikan nyanyian pujian. Baru mereka jalan. Oke. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus Baca dari ayat ke Bukit Zaitun. Ya, Dari 30 kan? ya. Gak ada Coba. Bang di situ Yesus bernyanyi. Sesudah menyanyikan. Gak ada. Coba baca lagi Pak Ustaz. Siapa yang menyanyikan? Sesudah. Coba baca lagi. Iya. Yang Baca menyanyikan lagi. itu siapa di situ? Baca dulu. Nih coba Pak Ustaz. Abang baca. Baca dulu. Ya. Coba Abang baca ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ini siapa yang nyanyi? Lalu Itu di satu. sini diceritakan Yesus. Setelah nyanyian itu, pujian itu, satu pergilah pasal Yesus dan apa? murid-muridnya Itu ke satu Bukit pasal apa Zaitun. beda pasal Pak Ustaz? Satu pasal kan? Satu pasal. Gak Satu ada di pasal sini itu Yesus nyanyi. Lu Dikatakan di sini, Bang. Bentar. Di sini dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, siapa yang nyanyi? Tanda tanya. Lalu orang ini mana bercerita tanda tentang tanya? Yesus. Mana tanda tanyanya? Bentar. Ini siapa? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Tanda tanya siapa yang nyanyi? Itu yang saya tanyakan. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke... Gak ada di sini dikatakan Yesus nyanyi, Bang. Itu. Baca lagi Pak Ustaz. Itu satu ayat. Bang, baca lagi. Nih, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ini kan ada cerita. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, siapa yang nyanyi? Tanda tanya. Baca Ya, selesai lalu dulu, dia selesai cerita dulu. tentang Itu bukan tanda Yesus. tanya, itu bukan Pergilah tanda tanya. Yesus dan murid-muridnya ke Tanda Bukit tanyanya mana Pak Zaitun, Ustaz? kan gitu. Tanda tanyanya mana Pak Ustaz? Ini siapa yang nyanyi? Mana tanda tanyanya? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ini Tanda siapa yang nyanyi? tanyanya mana Pak Ustaz? Tanda tanyanya. Makanya saya tanda tanyain siapa yang nyanyi. Pak Ustaz jangan tambah-tambah dong. Kalau nggak ada nggak usah, baca aja satu ayat. Tanda tanya itu saya bertanya dong, Bang, siapa yang nyanyi? Ya. Jadi sudah saya buktikan. Nah, tentang lanjut dulu Anda. Tentang Elia dan Yesus, Pak Ustadz, saya sudah bilang bahwa Elia bukanlah firman Allah yang menjadi manusia. Dari penjelasan Pak Ustadz tadi tentang Adam, saudara, itu tidak menjelaskan bahwa Adam, ya, kalau dalam keyakinan saya, Adam itu dibentuk dari tanah, dibentuk, ada material yang dibentuk. Bukan Tuhan berfirmanlah Tuhan jadilah Adam, tidak demikian, saudara. Hanya satu saja, berfirmanlah Tuhan jadilah terang.
Tapi terang itu bukanlah Tuhan. Karena apa? Itu hasil dari firman. Contoh, dengan akal saya ingin membuat kopi. Berarti kopi itu dari hasil akal saya. Akan berbeda apabila akal saya yang menjadi kopi. Bisa dipahami Pak Ustadz? Udah, saya tanggapi dulu ya, boleh? Sehingga ada kata berfirman dengan firman adalah berbeda. Ya, berfirman adalah kata kerja, firman adalah kata benda. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, ya baik ya. Jadi gini Bang ya. Di sini Anda mengatakan Adam atau manusia itu diciptakan bukan dari firman. Bang, coba Anda baca Kejadian 2 nomor 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia ya dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup. Paham? Sesuai dengan Al-Quran saya, Adam itu dibentuk dulu dari tanah, lalu dia dihembuskan napas hidup atau ruh, lalu ya Allah berfirman, summa qala lahu kun fayakun, jadi hiduplah Adam. Makanya saya bilang Adam pun dari firman. Tuh Kejadian 2 nomor 7, baca kitab kau gitu. Makanya dibilang, kata Yesus semua manusia itu dari firman. Oke? Nah, tadi kata Anda, ya, Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Lalu Anda minta, adakah nabi yang seperti Yesus ya, yang tidak mau dibilang utusan? Ini saya kasih ayatnya, ya. Quran Surah Toha ayat 14 nih. Kalau Quran Surah Toha ayat 14 ini teman-teman kita kasih ke kawan, ke Kristen, Nabi Muhammad yang disembahnya, ya. Nih, coba ya. Ini melalui mulut Nabi Muhammad ya, perkataannya nih. Saya kasih tahu Anda. Saya kasih tahu dulu Anda nih. Perhatikan ke layar ya. Perhatikan ke layar. Ini mulut Nabi Muhammad yang ngomong nih ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ayo. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad. Ayo. Ada Yesus ngomong kayak gini? Enggak ada. Enggak ada Yesus ngomong jelas kayak gini. Ya, enggak ada. Kata Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Yesus. Mana? Mimpi, Bang. Ya. Tapi Nabi Muhammad ada. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad. Maka sembahlah aku, ayo. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Nabi Muhammad nih, ya. Dengan mulutnya. Tapi kenapa umat Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad? Karena kami tahu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini firman Tuhan. Begitu pula ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kau baca ya di kitab kau ya, Yohanes 17 ya. Nih. Ya. 17 nomor 8. Kau baca Yohanes 17 nomor 8. Saya buka dulu. Nih apa kata Yesus? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Makanya kalau Yesus ngomong, aku adalah Allah, bukan Yesusnya yang Tuhan. Yesusnya itu menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhannya. Paham? Makanya tadi ketika kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, atau Yesus tidak mau disebut utusan, kata kau kan kayak gitu tadi, tidak mau dia disebut utusan tapi menyetarakan diri dengan Tuhan. Memang dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Paham? Contohnya kayak gini nih, saya kasih contoh sama Anda ya di kitab Anda. Wahyu 1 nih. Ya, Wahyu 1.
Nomor 1 dulu. Nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke? Lalu Yesus ngomong seperti apa? Kata Yesus nih, ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini kata Yesus. Ya, dari mulut Yesus. Tapi ini firman Tuhan Allah. Jadi bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega, bukan. Makanya saya bilang teman-teman, andai surah Toha ini, ya, surat Toha ini kita kasih kepada kawan kita yang Kristen, ini Nabi Muhammad yang mereka sembah gitu loh. Makanya mereka salah kaprah Kristen ini. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bukan. Yesus itu menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan yang dia sembah gitu. Coba Anda buka di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Enggak ngaku Tuhan dia. Gimana sih? Jadi saya balik ya pertanyaannya sama Anda. Dan tolong jawab secara ringkas. Ada nggak perkataan Yesus kayak perkataan Nabi Muhammad? Ada nggak? Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Yesus. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Yesus. Maka sembahlah aku. Kata Yesus ada nggak kayak Nabi Muhammad? Kalau nggak ada, lebih baik kau sembah Nabi Muhammad kalau kayak gitu. Kan gitu, silakan Bang. Ya. Oke, jadi tadi saya katakan, itu saya menjelaskan sesuai iman saya, yaitu Adam diciptakan itu dari tanah dan dihembuskan nafas, Pak Ustadz. Bukan berfirmanlah Tuhan jadilah Adam. Jika Pak Ustadz meyakini bahwa Adam diciptakan dengan berfirman, yaitu kan iman Pak Ustadz. Saya tidak membahas ke sana, Pak Ustadz. Nah, terus Pak Ustadz mengatakan satu hal lagi, ini membuat saya semakin apa ini, Pak Ustadz? Pak Ustadz mengatakan itu di surah Toha. Itu padahal setahu saya, saudara, saya nggak tahu mungkin bagaimana ya Pak Ustadz. Pak Ustadz tolong jelaskan dulu. Al-Quran itu perkataan Rasul Allah apa perkataan Allah, Pak Ustadz? Sehingga sampai Pak Ustadz berani mengatakan hal demikian. Ya, saya rasa saudara-saudara saya Muslim juga mungkin punya pemikiran yang berbeda sama Ustadz. Saya tanyakan ulang lagi, saya ingin memastikan. Al-Quran itu perkataan Allah apa perkataan Rasulullah? Perkataan Allah melalui mulut Nabi Muhammad. Nah, berarti jawabannya perkataan Allah, Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz bilang? Ya sama, kayak Yesus tadi, dia menyampaikan aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah melalui mulut Yesus. Pak Ustadz, kan gitu. Letak perbedaannya. Kalau di Pak Ustadz, katakanlah, kalau di kitab perjanjian lama selalu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tapi kalau Yesus tidak mengatakan demikian lagi. Aku berkata kepadamu. Ya, itu iya. Kau baca dulu. Ya, Kau baca dulu, Bang. Yang saya sampaikan tadi, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada sekarang mereka. Kita Jadi kalau bahas iblis dulu, Pak Ustadz. Nanti iblis belum kelar. Masalahnya gini, kalau Yesus dapat firman, siap. baik. Ya, saya orang lain. Iya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mohon maaf kalau baik, sama-sama. saya salah. Saya mohon maaf. Kita hanya berdiskusi, saya belajar. Semoga dipahami ya Bang ya. Pengetahuan juga, siap. Oke, Terima kasih banyak. Ya. Diperlancar semua urusannya Pak Ustadz. Tuhan berkati. Oke. Semoga dapat hidayah Bang. Iya, kata Yesus seperti apa Bang? Ya, kata Yesus segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kan gitu. Makanya ketika Yesus ngomong, aku berkata kepadamu.
Artinya apa? Dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kan gitu. Yes, Tuhan nih, Tuhan ya berfirman kepada Yesus. Dia sampaikan kepada Yesus, "Aku berkata kepadamu." Kata Tuhan nih ya. Lalu disampaikan oleh Yesus kepada pengikutnya, "Aku berkata kepadamu." Itu bukan omongan Yesus. Omongan Tuhan melalui mulut Yesus. Kan gitu. Makanya saya bilang teman-teman ya, kalau Quran surat Toha ayat 14 dikasih kepada kawan kita Kristen, mereka sembah tuh Nabi Muhammad pasti. Mereka sembah Nabi Muhammad. Dari mulut Nabi Muhammad ya. Aku ini adalah Allah. Oh, ini mulut Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad. Sembahlah aku. Gak ada juga tuh umat Islam nyembah Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita tahu yang disampaikan Nabi Muhammad itu firman Tuhan. Begitu pula ya ketika Yesus ngomong, "Aku berkata kepadamu." Kami paham yang disampaikan Yesus itu firman Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Makanya dia ngomong, "Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka." Berarti lebih cerdas umat Islam ya rupanya ya. Iya, lebih cerdas umat. Aduh, iya karena umat Islam berarti waras umat. Aduh, ya jauh. Mereka salah paham gitu. Baik, teman-teman, Pak Moderator, sebelum Pak Moderator menaikkan yang lain ya teman-teman semuanya, seperti biasanya saya akan memberikan pengumuman kepada kawan-kawan semuanya ke 10.000 orang ini. Nah, kawan-kawan semuanya, saudara-saudariku ya, alhamdulillah qadarullah ya. Kemarin kita sudah ya menyalurkan ke Aceh ya, ke pesantren Dayah ya, donasi yang sering kita kumpulkan tiap hari sebesar 10.750.000. Penyalurannya bisa Anda lihat di website saya ya, di website yayasan ataupun di PT saya ya, di profil ataupun di status WhatsApp saya ya. Penyalurannya ada, teman-teman semuanya bisa melihat di status WhatsApp saya. Di situ kita belikan Al-Quran, beberapa kitab untuk pengajaran pesantrennya. Ketahuilah teman-teman semuanya dan saksikanlah, uang Anda, amanah dari Anda telah saya sampaikan kepada yang mustahak gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi saya supaya lepas ya tuduhan atau pertanggungjawaban di hadapan Allah ya, untuk amanah umat, dari umat untuk umat gitu. Dan sudah saya sampaikan kepada yang berhak. Ya, ketika teman-teman ya ingin ikut beramal jariah, mungkin untuk bapaknya, untuk ibunya, atau untuk diri sendiri ya teman-teman semuanya, silahkan melalui yayasan saya. 100% akan kita berikan kepada yang mustahak. Mungkin teman-teman kalau mau ikut silahkan ya. Yang di YouTube sudah ada QRIS-nya ya teman-teman semuanya, yang di YouTube. Nah, kalau teman-teman mau ikut ya, ikut andil, silahkan ya, dipoto dulu QRIS yang ini ya. Atau Anda bisa meminta QRIS-nya di nomor nih ya teman-teman, 0811 5150 ya. Nih di sini. Nah ya, teman-teman semuanya bisa meminta QRIS-nya di situ atau konfirmasi di situ ya. Dan ini nomor rekeningnya di 733-920-7757. Perlu diketahui ya kawan-kawan semuanya, setelah ini kita akan menyalurkan ke Aceh kembali. Masih ada 3 ponpes yang meminta Al-Quran ya. Ini nomor rekeningnya Ibu ya, betul. Ini nomor rekeningnya dari Bank Syariah Indonesia 733-920-7757. Nih ya, di screenshot aja. Dan ini adalah QRIS-nya. Nomor konfirmasinya nih yang saya sematkan ya. Jadi
teman-teman, mungkin Bapak Ibu semuanya yang mempunyai rezeki lebih, harta berlebih gitu ya, berkecukupan, belanjakanlah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, kirim ke Aceh ke Al-Qur'annya. Akan kita kirim ke Aceh ya. Oke. Nah, ini teman-teman untuk penyalurannya bisa dilihat dari status saya ya. Nih. Bentar ya. Nah, nih bisa dilihat ya. Di PT saya juga ada ya. Tuh. Bisa dilihat ya. Di PT saya juga ada ya. Oke. Nah, oke ya kawan-kawan semuanya. Itulah bukti penyaluran agar semua transparan dan jelas gitu ya. Sekali lagi ya udah nih tolong ya di screenshot dulu ya. Di screenshot dulu. Minta sekali lagi ya teman-teman, bentar ya Pak Moderator nih. Oke. Tuh. Dan ini nomor rekeningnya. Di screenshot aja. Oke. Dari Malaysia bisa, QRIS tadi bisa, QR tadi. Oke. Ini QR-nya. Bisa dari Malaysia, dari seluruh dunia ini bisa. Oke. Udah. Nanti kita ulang ya. Oke, moderator, silakan untuk dinaikkan kembali ya, Pak Moderator. Teman-teman semuanya.